kalau hitung-hitung takwa, kita kalah sama malaikat. Tapi malaikat pernah protes nggak sama Allah? Pernah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikun. Itu protesnya. Makanya imannya malaikat tidak sesempurna imannya Nabi Adam. Karena malaikat protes, ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi yang merusak? Berarti dia meragukan Allah dong. Tapi malaikat polos, tidak meragukan Allah, meragukan ciptaan. Tapi meragukan ciptaan kan meragukan yang mencipta. Ini tes kepada malaikat. Malaikat layak gak jadi khalifah di bumi? Ternyata mereka tidak layak. Mereka layaknya menjadi khadam kekasih Allah di bumi. Makanya wali Allah gak butuh khadam jin. Ngapain antum ngambil-ngambil ilmu jin? Susah nantinya ntar. Jin itu kan tua-tua umurnya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun kayak Sun Gokong tuh. Ada yang 200 tuh kayak anak remaja tuh. 200 tuh kayak gini nih dia, seumuran ini. Kalau kayak Paman Birin di sana mungkin sudah 1000 kayaknya. Habib bilang 2000, tega banget sih Bib. Jinnya umur 2000. Iya. Kalau di panter gitu, panterannya itu sudah ribuan. Sudah ribuan. Tapi gak usah khawatir. Roh lebih tua lagi. Tuanya ruh dengan tuanya ilmu ma'rifat yang dia dapat. Maka ukuran tuanya ruh, sejauh mana ma'rifat bisa dia ingat, dia kejar ke masa lalu, ke masa azaliyah dan qadimiyah. Dan Tuan Guru Ijai bisa bicara asrar Ahmad. Ahmad itu ma'rifat, namanya ma'rifat azaliyah. Apa nama ma'rifatnya? Maka makom kewalian beliau adalah pada ma'rifat azaliyati Ahmad. Itu makomnya beliau. Karena makom wali ada di ma'rifat. Maka tolong ditambahkan di buku manakib-manakib beliau. Bukan lagi cerita karamah. Ceritakan, antum boleh nukil saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau nggak percaya ntar kita ketemu beliau ya. Yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu jangan salahkan aneh. Ruh mati nggak? Ruh antum ada nggak? Itu bisa ketemu beliau, bisa ngobrol sama beliau. Cuma ada orang udah sibuk dengan ilmu fikih, sibuk mohon maaf dengan bahsul masail, cari perkara, sibuk sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, rukun, syarat, sah batal. Itu amal zahir. Jangan lupa dengan rukunnya kolbu, rukunnya ruh. Kalau orang cuma belajar fikih, ruhnya tidak ada koneksi dengan Allah yang meniupkan ruh. Maka coba aja lihat orang banyak sholat, datang pandemi stres. Terus untuk apa dia sholat selama ini? La yanfa. Itu yang disebut di Quran, itu kan sindiran. La yughni min ju'. Itu kan sindiran itu. Di neraka orang dikasih makan tapi nggak mengenyangkan. Makanannya kolbu, sholawat dan sholat. Tapi antum nggak kenyang-kenyang juga. Orang kenyang kan santai. Orang lapar gelisah. Berarti kolbunya belum kenyang. Ya? Makanya gelisah aja bawaannya. Ya? Harus diisi kolbu dengan nama Allah. Itulah qutul qulub. Isilah dengan kerinduan kepada Rasulullah. Itulah rahatul qulub. Rehatnya kolbu, makanannya kolbu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi apa beda allazina amanu wa kanu yattaqun? Amanu di kolbu, yattaqun di amal
badan. Makanya pakai kata mudhari', kata kerja mudhari', yattaqun. Selalu ada progres, berubah-ubah. Kadang nambah, kadang naik, disebut mudhari' lil mustaqbal. Yazid wa yankus, bertambah, berkurang. Jadi nggak usah disesali. Emang beginilah kita. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka, lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka yang bernama busyra. Bukan busyra muqaddas. Ya. Busyra, apa arti busyra? Kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka busyra bedanya dengan tabsyir. Busyra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh ada rahasianya, dan pakai ba, ada shinnya, ada ro-nya. Itu nggak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, busyra. Maka rahasia ahad ada di kolbunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya-nya ada titiknya enggak? Busyra ada titiknya enggak? Enggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya, apa namanya? Itu istilah ahli nahwu lah, kita enggak usah pakai ya. Enggak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali ya-nya ada titiknya, Yasin ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal ngajinya ngiji apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan, qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba. Udah dibagi-bagi dikit. Ya, bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau, turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih, persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok, lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning, buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas, kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab?
Dari kolbu. Kitab kuning Keluar dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning? Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana apa? Kayak apa? Mirip kaifa ya? Kayak apa? Kayak apa? Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan. Benar Bib ya? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari pulus. Yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga ngelarang orang nyetak, gak boleh juga ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia, kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Ya, gimana? Harus mulai upgrade diri. Katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA.